Oke semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah kalau semuanya dalam keadaan baik. Nah, sebelum kita mulai, Ibu ingin tanya dulu apakah ada yang tidak hadir? Ada. Absen berapa? 28 dan 21. Oke baik. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Adakah yang ingin memimpin berdoa? Silakan bisa memimpin berdoa. Untuk aturan pembelajaran kita itu masih sama. Yang pertama dilarang bermain HP. Nah, untuk itu Ibu minta HP-nya ditaruh di atas meja dulu. Oke. Dilarang bermain HP kecuali ada interupsi nanti dari Ibu ya. Terus yang kedua dilarang berbicara keras dan membuat kegaduhan, dan yang ketiga dilarang makan. Kalau minum masih Ibu perbolehkan. Oke, sebelum kita memasuki materi baru, Ibu ingin tanya dulu. Di pertemuan kita sebelumnya, kita belajar tentang apa aja? Gerak benda, terus ada apa aja di gerak benda? Kecepatan, kelanjutan, rata, terus kecepatan, pindahan jarak, terus ada gerak lurus apa? Gerak dan gerak lurus. Oke, ini ada ilustrasi gambar seseorang sedang mendorong meja. Nah, Ibu ingin melakukan mendorong meja ya, tolong diperhatikan dulu. Ini Ibu mendorong meja, ini ya. Nah, apa yang terjadi ketika Ibu mendorong meja? Pindahan benda, mejanya bergeser gitu ya. Oke baik, jadi pada pertemuan hari ini kita akan belajar lebih dalam tentang gaya. Jadi apa sih itu gaya? Nanti kita akan mempelajarinya. Nah, untuk tujuan pembelajarannya, yang pertama dapat menjelaskan pengertian gaya dengan benar. Yang kedua, memahami satuan gaya beserta alat ukur gaya dengan tepat. Yang ketiga, memahami pengaruh gaya terhadap benda dengan tepat. Dan yang keempat, menjelaskan macam-macam gaya. Untuk manfaat pembelajarannya sendiri, nanti peserta didik dapat memahami penerapan gaya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian untuk penilaian pembelajarannya ada penilaian sikap, penilaian pengetahuan, dan penilaian keterampilan. Alur pembelajarannya nanti ada diskusi kelompok. Nanti Ibu akan membagi kalian menjadi 8 kelompok. Nanti kelompoknya depan 8 saja. Kemudian nanti diskusi pengerjaan LKPD, dan yang terakhir nanti ada presentasi. Nah, sebelum kita berdiskusi secara berkelompok, kita akan mengerjakan riset dulu. HP-nya boleh dibuka? Iya, Bu. Ya boleh. Dirasa boleh ya? Ibu berikan waktu 7 menit aja sampai jam 10 kurang 10. Oke semuanya, karena ini udah pukul 9:50, risetnya sudah selesai semua kan? Oke, sekarang saatnya kita diskusi untuk mengerjakan LKPD. Ibu akan membagikan LKPD pada setiap kelompok. Untuk kelompoknya depan belakang aja. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6, kelompok 7, dan kelompok 3. Oke, kita memasuki bagian stimulus di halaman kedua. LKPD-nya boleh dibuka halaman kedua. Sudah dibuka semua halaman 2-nya. Oke baik. Dan di sini ada gambar anak bermain tarik tangga. Nah, di gambar anak bermain tarik tangga itu pastinya ada kelompok yang menang dan ada yang kalah. Kira-kira kenapa itu? Kok ada yang menang dan kalah?
Oke, ada pendapat yang bicara. Oke, jadi kalau yang menang tarikannya itu lebih kuat dan yang kalah tarikannya lebih rendah atau lebih kecil gitu ya. Oke, baik. Jadi tarikan yang terjadi pada tarik tambang atau tadi saat ibu mendorong meja itu tuh disebut dengan gaya. Nah, sehingga kalian bisa menuliskan identifikasi masalahnya di bawah ini. Untuk pengerjaan LKPD ini, ibu beri waktu sampai 10:35. Oke semuanya, karena waktunya sudah habis. Sekarang saatnya presentasi. Apakah dari kalian ada yang ingin maju ke depan? Oke, kelompoknya Siva dan Laura mau maju ya. Kami dari lokal mau presentasikan tentang OKPD. Saya Sekian presentasi dari kami. Kami dengan Muna. Terima kasih. Ya, dengan tepuk tangan dulu untuk kelompoknya Siva dan kawan-kawan. Setelah presentasi ini, Ibu akan memberikan penguatan materi. Ini ada pelatihan gaya. Gaya itu adalah sesuatu berupa tarikan atau dorongan yang menyebabkan suatu benda itu bisa bergerak. Nah, di sini gaya itu disimbolkan dengan huruf F besar dengan satuan Newton. Alat untuk mengukur gaya itu adalah neraca bergerak. Ibu ada contoh gambar dari diagram vektor gaya. Tolong diperhatikan semuanya. Jadi gambarnya ini berupa panah gitu ya. Dan di sini ada pangkalnya itu di A dan B itu di sebagai ujungnya. Nah di sini panjang dari AB itu menunjukkan besar gaya dan anak panahnya ini itu menunjukkan arahnya. Berarti ini arahnya ke kanan apa ke kiri? Ke kanan. Yang bekerja pada suatu benda itu bisa menyebabkan perubahan bentuk dari benda. Contohnya tadi kelompoknya Siva menyebutkan pembuatan geraga. Ada gerak benda itu makin cepat dan lambat. Yang ketiga ada arah gerak benda itu bisa berubah. Contohnya bisa bermain kasti itu kan bisa merubah arah gerak dari bolanya itu. Terus bermain voli juga, bermain basket juga dan lain sebagainya. Ini ada gaya gesek. Gaya gesek adalah gaya yang ditimbulkan oleh dua benda yang saling bergesekan dan arahnya itu berlawanan dengan arah benda. Jadi contohnya gini, misal ada suatu benda gitu ya, dia itu didorong ke arah sana. Nah, arah geseknya itu berlawanan, arah geseknya ke arah kiri. Contoh di sini ada gaya gesek yang menguntungkan dan merugikan. Contoh yang menguntungkan itu gesekan antara kaki dengan lantai sehingga memungkinkan kita berjalan tanpa tergelincir. Yang merugikan lainnya itu ada gesekan antara ban mobil dengan jalan karena mengakibatkan bannya itu cepat tidur. Kita belajar tentang gaya, terus ada macam-macam gaya, terus pengaruh gaya terhadap benda, gitu ya. Ada yang masih dibingungkan. Selanjutnya kita refleksikan dulu pembelajaran kita hari ini. Bagaimana pembelajaran kita hari ini? Menyenangkan atau menyedihkan atau membosankan? Menyenangkan. Kalian lebih suka berdiskusi atau mengerjakan secara individu? Oke, baik. Nah, selanjutnya ada penugasan. Penugasannya itu ibu minta kalian belajar aja tentang materi resultan gaya. Semuanya untuk pembelajaran kita di hari Kamis besok, kita akan mereview materi dari materi bab pertama sampai dengan materi gaya ini tadi untuk persiapan PTS, gitu ya. Ada yang mau ditanyakan? Ya. Oke semuanya, karena waktunya sudah habis, kita tutup dulu ya. Kurang lebihnya ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.